Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Ismi. Kali ini kita berada di Tolopani Podcast Kementerian Agama Kota Gorontalo. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh kedua narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Kasih PD Pontren Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Pak Arfan Zaini MSI, ya. Dan juga di sini, ya Allah senang sekali ada Pak Kiai, Pak Kiai Haji Abdul Muin Mauduto selaku Ketua Persatuan Pondok Pesantren Provinsi Gorontalo, juga sebagai Ketua MUI Kota Gorontalo ya Pak ya. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali Pak Kiai kita jumpa lagi di sini ya. Sama-sama. Iya. Jadi sahabat Tolopani, kebetulan kita lagi merayakan Hari Santri 22 Oktober 2023. Dan senang sekali di sini dua narasumber kita yang hebat. Nah, ada Pak Kasih dan juga Pak Kiai. Mungkin kita bisa berbagi ilmu atau informasi-informasi ya. Jadi langsung saja Pak Kasih dan Pak Kiai, sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan ketentuan turunannya memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan tradisi dan nilai-nilai keislaman, rahmatan lil alamin. Nah, mungkin di luar sana banyak masyarakat yang bertanya-tanya, mungkin mereka ada yang ingin mendirikan sebuah pesantren, pondok pesantren, tapi mereka bingung bagaimana caranya. Nah, lewat podcast kita kali ini kita bisa membahas banyak hal tentang pendirian dan lain sebagainya yang menyangkut pondok pesantren. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Kasih PD Pontren ya. Bagaimana kira-kira tata cara pendirian pesantren dan sampai tata kelola sistem informasi di Kemenak Kota itu sendiri? Silakan Pak Kasih. Baik, terima kasih. Kita ketahui adalah peringatan Hari Santri, dan untuk Kota Gorontalo ini rencananya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Khairat Kota Gorontalo. Betul. Sebagaimana pertanyaan tadi yang diajukan tadi oleh host, bahwa pendirian pesantren untuk sekarang ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020, di mana apabila masyarakat ataupun yayasan yang ingin mendirikan pondok pesantren, tentulah ada ketentuannya. Iya. Di mana ketentuan itu seperti ada tanah ya Pak Kiai ya. Iya, betul. Ada tanah itu berupa hibah ataupun wakaf yang diberikan. Dan yang harus jelas. Ya, jelas peruntukannya. Dan untuk pondok pesantren tentunya ada kiainya. Ini syarat ya. Dan ada semacam guru, ustadz. Guru ataupun ustadz yang sekaligus sebagai pengasuh. Sebagai pengasuh di pondok pesantren nanti. Selanjutnya untuk di tahun 2023 ini, dengan adanya perkembangan digital, tentunya pendaftaran pondok pesantren ini ataupun ingin mendaftarkan tentang pendirian itu sudah harus melalui sistem digital, di mana sekarang ini melalui SIPDAR atau Sistem Informasi Tanda Daftar. Tapi secara offline juga bisa diajukan melalui kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo. Apakah di pondok pesantren itu sendiri untuk sistem informasinya itu ada semacam data emis lah seperti itu, seperti yang di madrasah-madrasah Pak Kasih kira-kira? Iya, jadi bukan hanya madrasah saja yang harus didatakan lewat data emis, namun di pondok pesantren juga berlaku pendataan melalui data emis yang sudah terbaru, yaitu 4.0. Di mana di dalam aplikasi itu dijelaskan letak
dan letak posisi pondok pesantren, kiainya di mana, dan berapa santrinya, yayasannya. Itulah yang harus kita genjot melalui aplikasi data EMIS 4.0. Iya, berarti EMIS 4.0 ini bukan hanya saja ada di madrasah, tapi di pondok pesantren. Setiap pondok pesantren juga wajib untuk mengisi data EMIS tersebut ya Pak Ya, Hasi? jadi wajib, dan itu wajib. Data EMIS ini berlaku wajib di pondok pesantren, karena ini untuk mengetahui tingkat keberadaan pondok pesantren tersebut. Selain untuk mengetahui keberadaan atau data-data yang ada di pondok pesantren, kira-kira mungkin fungsi EMIS itu sendiri yang ada di lembaga khususnya di pondok pesantren itu kira-kira untuk apa lagi Pak? Ya, selain itu kita dapat mengetahui titik lokasi pondok pesantren yang ada, seperti alamatnya dan jumlah santrinya, terus sarana dan prasarananya. Inilah yang harus wajib dilaksanakan oleh pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini harus memiliki operator. Operator inilah yang harus mengisi data EMIS yang ada di pondok pesantren tersebut. Apabila ada bantuan juga itu Pak Ya, harus betul juga ya. Syaratnya itu lengkap EMIS. Harus lengkap dengan data EMIS. Ini yang iya. harus kita genjot sekarang ini. Kemudian salah satu fungsi pesantren itu adalah pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan praktik kerja lapangan. Nah, penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren, pembimbingan manajemen keuangan, seperti itu ya kira-kira. Menurut Pak Kiai di pondok pesantren khususnya di Al Khairat ya, pondok pesantren Al Khairat yang di bawah bimbingannya Pak Kiai, kira-kira hal-hal seperti apa yang sudah dilakukan selama ini Pak Kiai? Kalau di pondok pesantren Al Khairat selama ini, karena saya memimpin pesantren ini sudah 22 tahun lebih. Masya Allah, lama sekali Sehingga Pak ya. Persoalan yang kita hadapi di pondok itu memang bervariasi. Di awal-awal kita yang paling sulit itu pertama soal finansial, karena itu jantung dari segala penggerak aktivitas di pondok pesantren. Nah, contoh misalnya kita ketiadaan ruang belajar misalnya, itu perlu juga finansial. Kemudian juga tempat tinggal asrama. Nah, itu juga persoalan. Kemudian pengawasan juga para santri itu harus, guru-guru juga itu harus juga mungkin ada jasa-jasa yang mereka dijaga, mendidik, membina dan sebagainya setiap sepenuh dari pagi sampai malam hari. Ini juga banyak hal yang perlu, sehingga alhamdulillah ekonomi sekarang kita di pondok pesantren ini sudah mulai stabil, karena pembangunan sekarang ini sudah 2 kantor besar untuk madrasah aliyah sudah selesai, itu kurang lebih 2 miliar. Kalau Sanawiyah juga kira-kira 2,5 miliar sudah selesai. Ya. Ruang komputer, tempat ujian dan sebagainya. Ini sudah, saya kira sudah presentatif ini untuk pelaksanaan kegiatan santri belajar. Nah ini, tapi ini kita punya pesantren ini pesantren gabungan namanya. Ada pesantren Salafi dengan Khalafi. Artinya pesantren modern ini berarti. Nah, pesantren modern itu kita ada madrasah, ada klasikal. Kalau pesantren Salafi itu tidak ada klasikal dia. Nah, jadi kita pesantren kita itu pagi hari ke madrasah, sore hari dan malam hari itu ke pondok pesantren Salafinya. Berarti madrasah dan pondok pesantren Pak Kiai ya. Jadi kita gabung itu. Digabung. Nah, digabung. Kalau dulu kan sifatnya pesantren itu hanya Salafi. Jadi hanya membaca kitab toh, tidak ada pengetahuan umum yang bisa membantu santri yang dalam pengembangan daripada ilmu pengetahuan yang dikaji dari kitab-kitab sendiri. Nah, tapi sekarang dengan sistemnya modern, jadi istilahnya sekarang ini sarjana yang punya keilmuan agama yang baik dan santri juga punya pengetahuan umum yang baik. Nah, begitu. Nah, sehingga korelasi antara kedua ini menjadi santri yang luar biasa. Masya Allah. Nah, jadi kalau tidak pengetahuan ini mesti tahu matematika, bagaimana fisika, juga biologi, kan bicara
bicara pengetahuan ini kan banyak kan. Makanya santri alhamdulillah pesantren Al-Hayati selama saya sebagai pembina dan sebagai pengasuh juga dalam pesantren alhamdulillah sudah cukup baik karena sekarang di luar negeri itu sudah banyak santrinya. Di luar negeri ada di Yaman, juga sebagian di Mesir, ada juga yang di beberapa. yang di Yaman di Mesir itu lulusan dari pesantren dari Al-Hayat. Ya, Masya Allah, sudah ada yang luar alumni, biasa ya. alumni dari Yaman perempuan baru 1, sebagian masih di sana, kemudian laki-laki baru 1 juga. Kalau dari Saudi baru 1 juga yang selesai. Kemudian dari Jawa, dan pesantren-pesantren Jawa sudah ada juga sebagian. Jadi kita juga, saya punya rencana itu akan dibuat seperti modelnya Gontor. Gontor itu kenapa? Karena seluruh alumni itu tidak kemana-mana, dia harus kembali ke alma maternya. Nah, sehingga ini memperkuat kemampuan anak-anak kita di situ untuk memiliki ilmu pengetahuan yang baik sesuai dengan mereka dapatkan di perguruan tinggi di luar negeri. Saya kira seperti itu. Iya, karena banyak juga ya, khususnya yang ada di Gorontalo itu banyak mengirimkan anak-anaknya itu keluar dari Gorontalo. Betul, apalagi di Jawa, di daerah Jawa. Itu alasan kualitas. Betul. Nah, untuk persoalan kualitas ini, apakah tidak bisa kita di Gorontalo ya Pak Kiai ya, pesantren yang ada di Gorontalo itu lebih bisa berkualitas supaya masyarakat kita yang ada di Gorontalo tidak sampai mengirimkan anak-anaknya ke luar daerah ya, di Gorontalo saja. Kenapa harus ke luar daerah? Kira-kira seperti itu. Saya kira begini, kenapa masyarakat itu kurang percaya karena mereka melihat kenyataan kan. Nah, dan memang itu persoalan kenapa kualitasnya tidak ada, itu ada 2 hal. Pertama, soal fasilitas. Fasilitasnya kalau sudah memadai, saya kira orang tua punya perhatian yang kita di situ masuk anak-anak sekarang. Nah, kemudian yang kedua, soal SDM. SDM-nya ini kalau kita punya kualitas, memang luar biasa. SDM pengajar ya, yang mengajar itu ilmuannya itu. Kalau ini dimiliki oleh para ustadz, para guru, para ulama situ yang ada situ, saya kira ini masyarakat akan percaya luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai. Kita sekarang kewalahan di bidang di masalah fasilitas ruang belajar. Santri sekarang kita punya santri 1000 lebih. Ya, tidak ya saya 300 lebih. Sanawiyah sekitar 590 lebih. Kalau Alia 270 lebih. Ada yang mondok dan ada yang tidak ya? Nah, kenapa tidak mondok semua? Persoalan saya katakan tadi itu fasilitas kita. Ya, asrama itu. Tapi sekarang sementara direncanakan oleh komisaris daerah itu akan dibangun khusus pesantren Rusunawa khusus laki-laki, khusus santriwan itu sekitar 3 lantai 100 kamar. Masya Allah. Ya, sementara karena penyelesaian tanah itu persyaratannya harus 5.000 meter persegi. Nah, sekarang sementara alhamdulillah mudah-mudahan sudah mulai dekat-dekat digarap itu sehingga seluruh santri yang ada ini bisa masuk ke dalam pondok pesantren. Kita ikut seperti di Jawa. Di Jawa itu tidak ada yang di luar, semua di dalam. Makanya jangan heran kualitasnya mereka itu hebat. Persoalannya itu. Ya, saya kira seperti itu. Iya, karena saya juga sering melihat para orang tua ini ya kalau mengirimkan anak-anaknya ke pondok pesantren itu, artinya ini pondok pesantren ini wadah bisa membantu orang tua ya yang mungkin terlalu sibuk, tidak bisa terlalu fokus untuk mendidik anak. Jadi ya pondok pesantren ini alhamdulillah bisa jadi wadah. Itu juga saya kira bukan sekadar hanya melepaskan tanggung jawab orang tua pendidikannya secara langsung, tapi saya kira ini modal besar ke depan ini untuk orang tuanya menjadi pemimpin anak-anaknya ini. Tidak saja sekedar seperti itu, tapi insya Allah mereka ini diharapkan oleh orang tua. Saya kira kebaikan di dunia wal akhirah. Masya Allah. Apalagi bisa mencetak anak-anak yang hafiz dan hafizah itu kan suatu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa bagi orang tua ya, Pak Kiai. Iya. Pak Kasih, terkait dengan hal tadi yaitu fungsi pesantren adalah pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan praktik kerja lapangan, penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren, pembimbingan manajemen keuangan. Nah, sejauh ini nilai tambah apa yang telah diberikan oleh Kemenak Kota Gorontalo terhadap pesantren-pesantren yang ada di Kota Gorontalo ini, Pak Kasih? Ya, untuk di Kementerian Agama Kota Gorontalo ini, kita banyak memberikan kontribusi kepada pondok pesantren
khususnya kepada para guru-guru ataupun pengasuh yang kemarin kita mengikutkan kegiatan di Balai Diklat tentang pengelolaan pondok pesantren. Ini yang sumbangsi oleh Kementerian Agama, di mana Balai Diklat Kementerian Agama itu secara rutinnya mengirimkan pengasuh-pengasuh pondok pesantren untuk diikutkan diklat di Balai Diklat. Kira-kira selain diklat atau pembinaan terhadap tenaga-tenaga pengajar, bukankah kami sering dengar ada bantuan-bantuan operasional ya untuk pondok pesantren ya? Kira-kira untuk tahun ini apa ada bantuan yang masuk untuk pondok pesantren khususnya Al Khairat ada? Alhamdulillah kita sekarang sudah mulai selesai pembangunan depot air isi ulang. Oh, depot air isi ulang. Itu di pondok pesantren Al Khairat ya? 90%. Alhamdulillah sudah selesai dia punya gedung. Kemudian juga alat-alatnya untuk ini sudah selesai. Saya lihat tadi saya sudah monitor tadi. Tinggal mungkin operasinya dalam minggu ini sudah mulai, insyaallah. Ini dari Kementerian Agama juga ini, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita juga ikuti sertakan doa mudah-mudahan Kementerian Agama tetap jaya di permukaan bumi Indonesia. Dan juga apa yang disampaikan dibantu oleh para Kementerian Agama ini beri manfaat kepada generasi bangsa kita yang kelanjutan daripada perjuangan bangsa ini, karena para santri itu sangat punya peran dan para ulama dalam memerdekakan Indonesia ini dan NKRI. Saya kira seperti itu. Luar biasa, Pak. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini Pondok Pesantren Al Khairat dapat bantuan dari Kementerian Agama. 180 juta. Luar biasa, 175 juta. Masya Allah. Insya Allah bisa bermanfaat mudah-mudahan. Bisa bermanfaat. Iya, dan ini kan kita sekarang lagi merayakan Hari Santri. Kira-kira dengan peringatan Hari Santri ini apa yang ke depan akan dicapai dari Pak Kiai dulu, dari Pondok Pesantren dengan Hari Santri ini? Apa yang akan dicapai ke depan nanti? Kalau saya melihat dari segi tema Hari Santri kita tahun ini, saya lihat cukup bagus ini. Hari itu Jihad Santri, Jayakan Negeri. Nah, saya kira kalau ini sudah menjadi tema, saya kira kita ke depan negeri ini akan tetap jaya apabila pesantren itu tetap tegak di permukaan bumi Republik Indonesia ini untuk menyiapkan generasi-generasi bangsa yang menjadi pejuang mempertahankan NKRI. Saya kira seperti itu. Masya Allah. Cukup sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Jadi sahabat Tolopani, insya Allah kita semua, terkhususnya kita keluarga besar Kementerian Agama saat ini sedang merayakan Hari Santri 22 Oktober 2023. Ya, insya Allah ke depannya Kementerian Agama bisa lebih maju lagi, bisa lebih meningkatkan mutu dan kualitas, terutama untuk pondok-pondok pesantren yang ada di Gorontalo. Sahabat Tolopani, tongkrongin terus channel YouTube kami, karena masih banyak hal-hal menarik lainnya yang akan kami sajikan. Akhirnya saya Ismi pamit undur diri dengan sebuah pantun. 22 Oktober Hari Santri dirayakan. Jihad Santri, Jayakan Negeri adalah tema yang hebat. Setelah video ini disaksikan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Salam Tolopani, toleransi lokomotif perdamaian negeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.